Halo guys, balik lagi dengan Adi di sini. Jadi di video kali ini gue pengen ngebahas salah satu TWS terbaru dari Hailu W1. Oh, ini dia. Nah, ini adalah satu series terbarunya dari Hailu yang levelnya beda dari sebelum-sebelumnya. Seperti kita tahu ya, Hailu tuh sebelumnya main di rentan harga yang entry level. Nah, kali ini dia hadir dengan harga yang sedikit lebih mahal. Kenapa? Jelas karena ada beberapa specs yang ditingkatkan. Nah, TWS harga 450.000 ini kali ini dia membawa dynamic dan balance armature. Jadi dia punya dua balance ya guys ya. Dan sekarang dia pakai Qualcomm chips untuk transmisi yang lebih bagus guys. Dan punya 4 mic clear, punya 4 mic ya. Kita punya Bluetooth 5.2 dan dia sekarang bisa bertahan hingga 20 jam. Tambah 6, 26 jam kira-kira seperti itu. Nah, yang paling menarik adalah kemampuan dia sekarang memiliki Qualcomm aptX adaptif. Wow. Jadi makanya kenapa nggak aneh dia menyebutnya ini sebagai premium quality, karena dia sekarang sudah support codec yang lebih tinggi dari biasanya ya. Dan langsung aja kita buka ya guys ya videonya. Nah, di dalam kotak penjualan itu dia standar ya, dapat buku manual serta ada kabel USB Type-C. Ketika dibuka ini materialnya nggak seperti TWS yang 400 ribuan ya, jadi sama aja seperti TWS Hailu yang harganya 200.000. Bentuknya masih doff dengan warna yang gue pilih itu warnanya blue. Dan cuma ada tulisan Hailu di bagian depannya, belakangnya USB Type-C dan lumayan sedikit ringkih gitu ya. Jadi ya begitulah. Nah, TWS yang sedikit mirip AirPods ini punya bagian body yang cukup gede menurut gue ya. Dia ada simbol atau tulisan Hailu di bagian kuping ya. Karena dia punya dua armature, jadi kayaknya kelihatannya gede banget ya bagian tabungnya itu yang di dalamnya. Keduanya punya material yang berbeda antara yang bagian atas dengan bagian bawahnya. Dan di sini terlihat memang sini ada 4 mic ya, kiri 2 dan kanan 2 yang harusnya sih bisa bikin suara kita ketika telepon jadi lebih bagus ya guys ya. Nah, gue pengen bicarain fitnya ketika dipakai pertama kali. Jujur aja memang sesuai dengan dugaan gue. TWS ini tuh lumayan beda. Sedikit lebih besar dibandingkan TWS lainnya yang harganya sejenis ya. Bagi gue ini sedikit ada lebih besar ya. Tapi surprisingly nggak bikin terasa sakit di pemakaian yang sangat lama. Jadi gue cobain ini untuk nggak stop, lepas atau nggak cepet-cepet gitu ya selama 3-4 jam dan itu gue masih terasa nyaman. Dan memang isolasinya aneh ya, walaupun dia sebenarnya besar tapi ngerasa sedikit nggak begitu kedap gitu ya. Jadi ada terasa dari luar tuh masih bisa masuk. Nah, jika itu yang kalian rasain juga, kalian bisa ganti tipsnya ya, dari bawaannya juga ada spare-nya atau kalian punya tips sendiri untuk menambah isolasi jika bagi kalian itu kurang pas. Koneksi ke bagian Bluetooth di Android gue itu sangat cepat, tidak ada kendala sama sekali. Dibuka connect, ditutup juga disconnect ya. Jadi dia nggak ada kendala, nggak ada drama. Mungkin ini karena Qualcomm chip yang sangat bagus ya untuk transmisinya. Dan seperti yang kita duga, ketika gue setel dan buka dari power amp gue, langsung muncul kodeknya LDAC. Nah, gue sendiri pribadi sangat excited ya dengan kodek ini, karena dengan harga 400 ribuan kita bisa dapat yang kodek yang lumayan tinggi gitu ya. Nah, TWS ini tuh punya touch control yang bisa digunakan untuk play, pause, atau next track dan previous track. Nah, sayangnya di TWS ini nggak ada pengaturan kontrol untuk volume. Jadi untuk volume lo harus bisa mengandalkan dari si voice assistant dengan tap 3 kali. Biasanya gue ngomong naikin volume atau turunin volume via voice assistant ya. Jadi untuk touch sekali itu play and pause. Untuk next track lo bisa tap 2 kali di bagian yang kanan, sebelah kiri itu untuk previous track. Nah, sayangnya juga di aplikasinya nggak ada aplikasi tambahan ya untuk pengaturan kontrol atau secara custom di TWS ini. Nah, langsung kepada sound quality-nya. Gimana? Jadi karena ini menarik banget ya, jadi gue langsung mencobain puter TWS ini di Tidal yang punya rekaman audio sampai mode master ya, yang paling tinggi. Nah, ngedengerin musik di sini tuh terasa benar memang ini TWS yang beda dari versi-versi Hailu sebelumnya atau versi TWS lainnya yang sekitar harganya segini gitu. Jadi TWS ini tuh ngebawa suara yang flat. Maksud gue tidak ada hal yang dominan ya tentang TWS ini ya. Bassnya, treble-nya, itu mid-nya gitu. Semuanya menurut gue masih terasa agak flat gitu ya. Tapi gue pribadi untuk ngedengerin musik-musik yang zaman sekarang itu khususnya yang vokal, gue ngerasa masih sedikit agak mendem sedikit vokalnya gitu ya. Berusaha untuk natural gitu. Tapi sedikit dia agak terpengaruh di bagian mid-nya kalau gue pribadi. Jadi untuk vokal sedikit kurang begitu clear. Tapi overall ini rasanya netral. Dan separasi pada TWS ini tuh juga masih balance ya. Artinya maksud gue nggak ada yang menonjol-nonjol banget gitu. Semuanya tuh rasanya kayak pas. Nah, TWS yang seperti itu sesuai dengan dugaan gue ya. Itu powernya kecil. Jadi biasanya kalau gue dengerin musik itu enak di 60-70. Di TWS ini gue selalu di 80-90. Nah, menariknya
ketika gue pakai volume yang full, nah itu tetap terjaga balance-nya, jadi nggak ada yang rasanya offset. Jadi gue sukanya dari TWS ini adalah seperti itu. Nah, tapi karena gue seringnya dipakai 90 nih, 90-100, karena yang powernya kecil, dia bilang 6 jam, tapi gue ngerasa untuk pemakaian gue tuh ini 3-4 jam ya guys ya. Nah, terus gimana untuk bermain game? Nah, menarik ya, ketika gue lakuin delay test pada aplikasi ya, di Android, ini terasa banget delaynya hingga 500 millisecond atau setengah detik. Ya 400-500 lah. Jadi gue cukup kecewa kalau misalnya ini untuk digunakan untuk bermain game. Tapi ketika dipakai real test untuk bermain game, nah ini agak sedikit berkurang ya delaynya. Jadi kayak dia berubah modenya ketika main game gitu ya. Dia seperti tahu nih kita sedang main game, jadi dia sedikit lebih, latensinya lebih sedikit berkurang. Jadi untuk misalnya real drum test atau gue main CODM, nah itu tuh benar-benar sedikit lebih berkurang delaynya ya. Masih overall masih bagus lah ya untuk main game. Jadi emang di TWS ini tuh nggak ada TWS embel-embel gaming ya, seperti yang gue cek. Jadi memang mengandalkan ya apa adanya. Dan untuk bermain game di Android maupun di iPhone, oke, itu masih bagus ya. Gue juga tes untuk di koneksi di iPhone dan untuk koneksi di Android itu masih bagus, sama aja ya. Dan sayangnya memang kita nggak bisa 2 konek sekaligus ya. Jadi yang paling terakhir itu adalah yang koneknya. Dan di Android sendiri dan di iPhone sendiri untuk bermain game juga masih cukup bagus, sama seperti di Android ya. Jadi ini cukup menarik ya, apalagi kalau nonton YouTube. Nah ini masih oke banget. Mindfulness sendiri memiliki beberapa faktor. Faktornya ada banyak banget, tapi ada 4 key points yang akan saya jelaskan nantinya. Tapi ada satu lagi, yaitu dasar biologis dari mindfulness. Cuman ya tadi harus perhatikan, yang balance itu ketika dipakai untuk bermain game ya dia nggak menggelegar banget gitu ya. Jadi suaranya memang profilnya untuk dengerin musik kalau menurut gue pribadi. Nah, gue juga udah cobain untuk kualitas audionya atau mikrofonnya ketika kita pakai untuk merekam percakapan atau dipakai telepon. Dan menurut gue pribadi sih ya lebih baik kalian yang menilai aja ya. Ini sampelnya. Kualitas mikrofonnya dari si Hailu ini guys, kalian bisa lihat nggak? Ya nggak perbedaannya dari antara kamera langsung dengan suara dari mikrofon ini. Nah ini ketika gue pakai yang sebelah kiri, kelihatan nggak ada perbedaan level audionya dibandingkan dengan tadi ya, atau cobain yang sebelah kanan. Nah sekarang kalau pakai mikrofon yang kanannya di seperti ini, apakah level volume juga berubah? Ya, jadi kita tahu nih mikrofonnya itu ada di sebelah kanan atau di sebelah kiri ya. Oke, nah jadi dibandingkan dengan begini, sekarang kita di taman, ada perubahannya nggak dan suara kualitas audionya bagaimana? Kalian yang menilainya. Oke. Nah, kekurangan dari TWS ini adalah menurut gue pribadi, satu, nggak ada IP rating yang disebutkan di sini. Jadi gue nggak tahu ini tahan air hujan, air laut, atau air apapun, ini kita nggak tahu ya. Jadi untuk pakaian jogging, outdoor, meskipun enak gitu ya, kita terasa make, tapi nggak akan copot guys. Ya tapi itu, kalau dipakai hujan kita nggak tahu kualitasnya seperti apa nantinya. Terus yang gue kurang suka adalah baterai. Emang sih ya, karena dia powernya kecil, jadi gue nggak bisa nyaman dipakai 6070, jadi costnya adalah baterainya jadi cepet habis ya. Menurut gue ini karena desainnya kecil, jadi yang aneh tuh charging case-nya kecil, tapi si TWS itu besar gitu ya, kayak underpower gitu, sayang banget itu ya. Ya itu, dan kualitasnya menurut gue ringkih banget case-nya. Padahal sih si TWS sendiri lumayan oke gitu. Nah jadi TWS ini sebenarnya untuk siapa nih guys ya? Menurut gue TWS ini tuh cocok buat kalian yang pengen punya kualitas audio yang pure gitu ya. Kalian punya codec yang tinggi, kalian punya player yang gede, punya amplifier yang bagus untuk ngedengerin atau ngeboost codec yang LDAC gitu ya. Jadi kalau kalian nyari quality sound, audio quality, punya source yang bagus, ini pilihan yang lumayan bagus ya guys dengan harga 400.000. Tapi kalau kalian mengharapkan kemampuan gaming yang jedak-jeduk, low latency gitu, bass yang besar, ini bukan buat kalian guys. Sorry. Jadi kalian lebih baik cobain yang lain aja. Nah, jadi segitu dulu video gua kali ini untuk ngebahas dari Sis Hailu ya, atau Halo dari W1 ini. Semoga video ini ngebantu kalian untuk menentukan purchase decision-nya. Kalian tuh perlu TWS ini atau enggak. Oke, jangan lupa subscribe dan komen di bawah. Dan sampai jumpa di video gue yang lain. Bye-bye.